Namaku Rika, seorang perawat yang baru ditugaskan di Rumah Sakit Kartika Abadi. Rumah sakit tua yang dibangun sejak era kolonial. Meski usianya hampir 1 abad, bangunannya masih kokoh dan digunakan. Meski sebagian besar sudah direnovasi. Namun, ada satu hal yang ganjil. Bangunan itu terdiri dari 4 lantai, tapi secara resmi hanya 3 yang dipakai. Semua lift, papan petunjuk, bahkan rekam bangunan menyatakan lantai hanya sampai lantai 3. Ketika kutanya, staf senior selalu menjawab, "Oh, lantai 4 sudah ditutup sejak lama, karena alasan struktural." Malam itu, aku mendapat shift malam pertamaku. Rumah sakit sangat sunyi. Hanya suara alat bantu pernapasan dan monitor jantung yang sesekali berbunyi. Sekitar pukul 12.13 dini hari, telepon di ruang perawat berdering. Ruangan 412. Tolong, suster. Suaranya lemah, terengah-engah. Lalu klik. Putus. Aku membeku. 412 question mark. Bukankah ruangan hanya sampai 312? Dengan rasa penasaran dan sedikit takut, aku membuka panel lift. Anehnya, tombol lantai 4 muncul samar, seperti tidak seharusnya ada. Saat kutekan, lift naik perlahan, dan dengan bunyi berderit tua, terbuka ke sebuah koridor gelap dan berdebu. Dindingnya penuh noda coklat tua. Udara pengap seperti tidak pernah disentuh manusia selama bertahun-tahun. Tapi yang paling membuat bulu kuduku meremang. Semua lampu menyala perlahan sendiri. Aku berjalan menuju ruangan 412. Pintu terbuka sedikit. Dari dalam, terdengar suara ratapan. "Sudah waktunya, suster. Sudah waktunya kami keluar." Di dalam, kulihat deretan ranjang berisi pasien, tapi mereka tidak bergerak. Kulit mereka pucat seperti lilin. Mata mereka terbuka menatap kosong ke arah langit-langit. Lalu satu persatu mereka menoleh ke arahku. Aku mundur, tapi tubuhku tak bisa bergerak. Tiba-tiba semua lampu padam. Suara jeritan, suara tertawa lirih, dan bisikan-bisikan memenuhi ruangan. Dalam gelap, aku merasakan tangan dingin menggenggam tanganku, menarikku ke dalam bayangan. Ketika sadar, aku sudah berada di ruang perawat lagi. Jam menunjukkan 02.14, seolah hanya 1 menit berlalu. Kutanya petugas lain pagi harinya. Mereka hanya saling pandang. Lantai 4 memang tidak pernah ada, Rika. Tapi kadang, orang yang mereka tunggu bisa melihatnya. Sejak malam itu, aku tak pernah lagi menerima panggilan larut malam. Tapi kadang, di lorong sepi rumah sakit, aku masih mendengar telepon berdering dari tempat yang tidak ada. Sejak malam itu, aku mencoba melupakan kejadian tersebut. Tapi, aku mulai melihat hal-hal yang tidak seharusnya ada. Setiap kali aku lewat koridor menuju ruang ICU, aku melihat bayangan seseorang berdiri diam di ujung lorong, menatapku. Selalu dengan seragam pasien rumah sakit, lusuh, bernoda kecoklatan. Saat ku dekati, sosok itu menghilang. Tapi hawa dingin tertinggal di kulitku. Aku juga mulai bermimpi. Di dalam mimpi, aku berdiri di depan ruangan 412. Tanganku gemetar saat menyentuh gagang pintu. Tapi aku selalu membukanya. Di dalam, para pasien bangkit dari ranjang mereka. Mata mereka kosong, mulut bergerak seperti berbicara, tapi tak ada suara keluar. Hanya bisikan dalam pikiranku. "Kau sudah melihat kami, kau harus kembali. Kau harus bantu kami pulang." Saat aku bangun, aku sering mendapati tanganku penuh goresan. Seolah aku mencakar sesuatu atau seseorang. Suatu malam, kepala ruang jaga, Bu Lestari, perawat paling senior di rumah sakit itu, menemukanku termenung di depan ruang penyimpanan arsip. "Kamu sudah melihatnya ya?" katanya lirih, tanpa aku harus menjelaskan apa-apa. "Apa maksud ibu?" tanyaku. Ia menghela napas panjang. Lantai 4 itu pernah ada. Tahun 1999. Ada kebakaran, satu lantai penuh terbakar. Banyak pasien yang tidak sempat diselamatkan. Tapi anehnya, tidak ada catatan resmi tentang itu. Semua dokumentasi hilang. Tapi, kadang mereka muncul saat malam sepi. Mereka yang belum sempat pergi. Mereka yang masih menunggu.
Aku menelan ludah, jantungku berdegup kencang. Lalu kenapa aku bisa masuk ke sana? Dia menatapku dengan pandangan yang belum pernah kulihat sebelumnya, semacam belas kasihan dan ketakutan. Karena kau dipanggil. Mungkin mereka pikir kaulah yang bisa bantu mereka pulang. Tapi hati-hati Rika, kalau terlalu sering masuk, kau tak akan bisa keluar. Malam berikutnya, tepat pukul 12.13, telepon itu berdering lagi. Aku berdiri di depan pesawat telepon, tangan gemetar. Kali ini, aku tidak mengangkatnya, tapi suara dari gagang tetap terdengar. Rika, kenapa kau berhenti? Kami masih di sini. Dan tiba-tiba, lampu lorong padam satu persatu. Langkah kaki menyeret mulai terdengar dari arah lift. Lift yang seharusnya mati di malam hari. Menyala. Bergerak naik. Menuju lantai yang tidak pernah ada. Suara lift yang naik perlahan terdengar seperti denting kematian. Setiap detiknya terasa lebih berat. Lebih menyesakan. Ting! Angka digital di atas lift menunjukkan 4. Padahal tidak ada tombol lantai 4. Tidak ada pintu yang menuju ke sana. Tapi lift itu terbuka perlahan, mengeluarkan napas besi berkarat. Dan lorong gelap itu muncul lagi. Sama seperti di mimpiku. Samar. Dari dalam kegelapan kulihat mereka. Pasien-pasien itu. Mereka berdiri diam, menatapku. Mulut mereka bergerak, tanpa suara. Aku mundur. Tapi lampu di lorong lantai 3 padam satu persatu. Seperti mengusirku, memaksaku masuk ke dalam lift itu. Langkah kakiku gemetar, tapi tubuhku seperti tidak lagi mendengar perintah. Aku masuk ke dalam. Lift menutup sendiri, tanpa tombol ditekan. Cahaya berkedip sekali. Ketika pintu lift terbuka, aku sudah berada di lorong 412, tapi kini tak seperti sebelumnya. Dindingnya basah, seolah baru saja disiram air atau darah. Bau hangus dan amis menusuk hidungku. Dan di sana, seorang pasien berdiri. Tapi kali ini dia bergerak mendekat. Tubuhnya gosong separuh, matanya putih, tanpa bola mata. Tapi mulutnya bisa bicara. Aku masih hidup saat mereka tinggalkan aku di sini. Mereka menutup pintu. Api membakar semuanya. Kami terkunci. Kami tidak bisa pergi. Ia menatapku dalam-dalam. Tapi kau bisa membuka pintunya, Rika. Kau yang mereka dengar. Tiba-tiba semua pasien lain muncul dari balik pintu. Ada puluhan. Mereka mulai berbaris, berjalan ke arahku, menyisakan jejak basah di lantai. Tolong kami keluar. Tolong kami pulang. Buka jalannya. Dari sini. Aku berlari menyusuri lorong, mencoba mencari tangga darurat. Tapi lorong itu tak berujung. Setiap pintu yang kubuka hanyalah ruangan 412. Lagi dan lagi, ruangan itu menelanku, menutup segala arah. Dari salah satu ruangan, aku melihat bayangan seorang anak kecil duduk di pojok ruangan, menutupi wajahnya. Perlahan ia mendongak. Matanya bukan mata manusia. Suster, kamu juga akan tinggal di sini bersama kami, kan? Aku berdiri di ambang pintu ruangan 412. Anak kecil itu masih menatapku. Tapi kali ini ia tersenyum. Senyumnya bukan milik seorang anak, tapi milik sesuatu yang sudah lama tidak hidup. Lalu ia berkata, dengan suara yang bukan suaranya, "Kalau kau tidak membuka jalan, kami akan membukanya sendiri." Dinding mulai bergetar. Lampu-lampu di langit-langit berkedip liar, lalu meledak satu persatu. Suara jeritan terdengar dari berbagai ruangan. Seolah rumah sakit ini hidup kembali. Dengan luka-luka yang belum sembuh sejak bertahun-tahun lalu. Aku berlari, mencoba membuka pintu lift, mencoba kembali ke lantai 3. Tapi lift itu tidak ada. Yang ada hanyalah cermin tua besar di ujung lorong. Cermin itu retak. Dan dalam pantulannya aku melihat diriku sendiri berdiri di sisi lain. Mengenakan seragam pasien. Kulitku pucat. Bola mataku gelap, dan aku tersenyum. Lalu pantulan itu bergerak lebih dulu sebelum aku bergerak. Dia melambaikan tangan, aku mundur pelan, napasku pendek-pendek. Tapi cermin itu mulai merekah, retaknya menjalar seperti urat di kulit mati. Dari balik retakan muncul tangan-tangan. Banyak.
Mereka mencengkeram pinggiran cermin, berusaha keluar. Mereka, semua pasien, semuanya. Lalu satu suara mendesak masuk ke pikiranku. Tidak dari luar, tapi dari dalam kepalaku. Sudah waktunya kau tinggal di sini, dunia di bawah sudah melupakan kami. Sekarang kau jadi bagian dari kami. Kau yang membuka pintu, jangan coba tutup kembali. Aku berteriak, tapi tidak ada suara keluar. Hanya gema dalam pikiranku sendiri. Di belakangku, pintu ruangan 412 membuka pelan. Angin dingin menyapu lorong. Di dalam ranjang-ranjang kosong, satu di antaranya sekarang terisi. Dengan namaku pada kartu di ujung kakinya. Pasien, Rika Ayuning Tiasen nomor ruang, 412. Status, tidak sadarkan diri, masuk sejak 13 Juni 1999. Aku mencoba merobek kertas itu. Tapi tanganku menembusnya. Aku tak bisa menyentuh apapun. Seolah aku hanyalah bayangan di ruangan yang sudah lama kosong. Lalu aku sadar. Mungkin aku tidak pernah benar-benar keluar dari lantai 4 malam itu. Mungkin aku sudah di sini, sejak dulu. Dan mereka hanya menunggu aku menerima. Aku berdiri di samping ranjang bernama aku sendiri. Tapi tubuh itu bukan aku. Terlalu pucat, terlalu diam. Di ruangan 412 itu, waktu seolah tidak berjalan. Tak ada jam, tak ada jendela. Hanya detak jantung samar dari mesin tua yang berdebu di sudut ruangan. Tapi anehnya, monitor itu tetap menyala. Dan garis nadinya masih hidup. Aku masih hidup, tapi tidak di tubuhku. Langkah kaki menyeret di lorong. Pelan, terseret. Seseorang datang, tapi kali ini bukan pasien. Bu Lestari, dia muncul di ambang pintu, membawa lampu minyak tua, seolah menyadari betul tempat ini tidak akan pernah menerima cahaya listrik. Dia melihat ke arah tubuhku, atau mungkin ke arahku, dan kemudian berkata lirih, "Maafkan ibu, kami memang tidak bisa menyelamatkan mereka, tapi kau mungkin bisa." Aku mencoba bicara tapi tidak bisa. Namun entah bagaimana dia mendengarku. Kenapa aku? Pikirku keras dalam kepala. Bu Lestari menunduk, karena kau masuk tanpa takut. Dan mereka tidak butuh orang yang berani. Mereka butuh seseorang yang mau mendengar. Perlahan dia mengambil sesuatu dari saku jubah putihnya. Sebuah kunci tua, berkarat, panjang dengan ukiran aneh yang tidak kukenal. Ia meletakkannya di atas tubuhku yang terbaring. Jika kau masih ingin kembali, gunakan ini. Tapi satu pintu terbuka berarti satu pintu tertutup. Ingat itu. Seketika, ruangan bergetar. Dinding seolah bergerak perlahan, mendesak, menekan, memaksaku untuk membuat pilihan. Aku melangkah ke arah tubuhku, mencoba menyentuh kunci itu. Tapi, sesaat sebelum tanganku menyentuhnya, suara anak kecil dari lorong kembali terdengar. Kali ini tak sendiri, banyak. "Jangan pergi, suster. Kami belum selesai. Kau belum dengar semuanya." Pintu ruangan 412 terbuka sendiri. Di luar, lorong sudah tidak lagi terlihat seperti rumah sakit. Langitnya gelap. Tidak ada lantai. Tidak ada dinding. Hanya bayangan-bayangan menggantung di udara. Bergerak perlahan dalam bentuk manusia. Namun wajah mereka tidak ada. Mereka memanggilku, menjulurkan tangan. Bukan untuk menarikku, tapi untuk menunjukkan sesuatu. Di antara kabut itu, kulihat diriku berjalan di rumah sakit seperti biasa, shift malam, mencatat, menyapa pasien, tapi tak ada satupun yang menanggapi. Tidak ada yang melihatku, tidak ada yang mendengar. Aku di sana, tapi aku tidak ada. Dunia mulai bergeser. Rumah sakit menjadi seperti ingatan yang membusuk, potongan-potongan ruang yang tidak nyambung, tangga yang tak menuju kemana-mana. Suara-suara yang datang tanpa sumber. Aku mendengar napas seseorang di leherku, sangat dekat. "Kalau engkau kembali, kami akan ikut." "Boleh, kan? Satu saja, atau dua, sedikit saja. Kau tidak akan terasa berbeda." Kunci itu masih di sana, berkilau samar dalam tubuhku yang diam. Tanganku terulur. Tapi suara-suara terus membujuk, memanggil, menyusup ke dalam pikiranku.
dan sesuatu mulai bergerak di balik kulit tubuhku sendiri. Tanganku hampir menyentuh kunci itu, tapi jari-jariku bergetar, bukan karena takut, tapi karena ada yang bergerak dari balik dadaku sendiri. Tubuhku yang terbaring diam, mulai tersentak pelan. Kelopak matanya bergetar. Nafasnya naik turun tak beraturan. Tapi bukan aku yang bernapas. Ada yang lain di dalam tubuh itu. Aku mundur satu langkah. Lorong 412 di belakangku menganga seperti tenggorokan raksasa. Semua ruangan lain menghilang. Hanya tersisa satu pilihan. Kembali dan ambil tubuh itu. Atau ikut suara-suara yang terus memanggil di balik lorong. Suara-suara yang semakin keras, semakin mendesak. Kami sudah menunggu terlalu lama. Kau bukan yang pertama, tapi kau bisa jadi yang terakhir. Biarkan kami bicara lewat tubuhmu. Lalu aku melihatnya, sosok lain dengan wajahku. Tapi mata kosong. Mulut sobek sampai ke pipi. Ia berdiri tepat di sisi ranjang, menatapku dengan rasa ingin memiliki. Kalau kau ragu, aku akan mengambilnya, katanya dengan suaraku sendiri. Kau terlalu lambat. Mereka butuh wadah. Aku siap. Tangan-tangan di lorong mulai meraih. Bayangan dengan wajah-wajah rusak mulai melangkah keluar dari gelap. Tapi mereka tak mendekatiku. Mereka mendekati tubuhku. Mendekati dia, versi diriku yang lain. Yang palsu, yang hus. Aku terdiam. Dinding ruangan mulai berubah jadi cermin semuanya. Aku melihat ribuan versi diriku. Semua mengenakan seragam perawat, semua diam. Tapi hanya satu yang matanya bergerak. Aku berlari, bukan ke tubuhku, tapi ke arah cermin yang memantulkan yang sebenarnya. Aku menembus kaca itu. Cahaya putih menyilaukan, jeritan, suara pecah, lantai runtuh, suara mesin flatline. Aku terbangun, tapi bukan di ranjang. Aku berada di koridor rumah sakit, duduk di lantai. Sekelilingku gelap, kecuali lampu darurat merah menyala berkedip perlahan. Tidak ada suara. Tidak ada orang. Jam di dinding menunjukkan 02,14. Aku berdiri perlahan. Kakiku lemas. Tapi saat kulihat bayangan di lantai, bukan bayanganku. Bayangan itu berdiri menghadapku. Aku berbalik cepat. Tidak ada siapa-siapa, tapi langkah kaki terdengar dari arah lorong. Langkah yang sama seperti dulu. Dan di kejauhan, pintu lift terbuka. Terdengar suara kecil, lembut, menyanyikan lagu yang tidak asing. Tidurlah, pasien malam. Waktu kita belum habis, pintu masih terbuka. Kau belum benar-benar kembali. Lalu semuanya mulai bergerak mundur. Jam di dinding berdetak terbalik. Cahaya lampu menyusut. Waktu kembali ke titik awal. Dan telepon di ruang perawat mulai berdering. Lagi. Dan lagi. Sama seperti malam pertama. Tapi kali ini, ada seseorang yang mengangkatnya lebih dulu. Telepon itu berdering. Seseorang telah lebih dulu mengangkatnya. Aku berjalan pelan menuju ruang perawat, seolah tubuhku digerakkan oleh sesuatu di luar kehendakku. Dari balik kaca, aku melihat punggung seseorang berdiri menghadap dinding. Gagang telepon menempel di telinganya. Suaranya bergetar. Itu bukan aku. Tapi dia berbicara dengan suara yang sama. Yah, aku mendengarnya juga. Pintunya terbuka lagi. Ruang 412. Yah, aku tahu. Tapi katanya lantai 4 tidak ada. Ia menoleh pelan. Wajahnya, wajahku. Tapi kulitnya mulai mengelupas. Matanya berdarah. Tangannya menempel erat pada gagang telepon. Sampai kabelnya menjulur seperti urat dari lengannya sendiri. Ia bicara terus meski telinganya robek. Aku mundur. Lorong rumah sakit terasa lebih panjang dari biasanya. Dindingnya berubah warna, dari putih menjadi kelabu berjamur. Lampu di atas mulai berpendar merah. Lantai di bawahku licin, seperti dilapisi darah lama yang belum kering benar. Di ujung lorong, ruang 412 terbuka dengan sendirinya. Lagi. Tapi kali ini, ranjangnya sudah terisi penuh. Ada banyak tubuh. Mereka semua adalah aku. Versi diriku yang berbeda, dengan wajah-wajah yang menyimpan berbagai ekspresi. Panik, kosong, putus asa,
tertawa, dan satu yang terus menatap lurus ke arahku. Dengan mata terbakar api kecil. Satu demi satu mereka bangkit dari ranjang. Gerakannya tidak manusiawi. Sendi-sendi mereka seperti dipatahkan dan dirangkai ulang. Mereka mendekat. Tidak cepat, tidak lambat, tapi cukup konsisten untuk membuatku tahu. Aku tak bisa lari. Lalu, mereka mulai bicara bersamaan. Kau sudah keluar. Tapi kami belum. Mereka sudah membiarkanmu kembali. Tapi kami masih di sini. Kau meninggalkan kami. Itu berarti satu hal. Kau akan kembali lagi. Aku menjerit. Tapi yang keluar dari mulutku hanya suara monitor EKG. Beep! Semuanya berhenti. Lorong rumah sakit kembali gelap. Hening, aku berdiri di tengah lorong. Tak ada tubuh lain, tak ada versi diriku, tak ada darah, tak ada pintu. Tapi di dinding dengan spidol hitam besar tertulis, Ruang 412, dipindahkan ke gedung belakang. Jangan masuk tanpa izin, dan tepat di bawah tulisan itu, tanganku sendiri masih memegang spidol, masih gemetar. Tapi aku tidak ingat pernah menulisnya. Dari arah belakang rumah sakit terdengar langkah sepatu pelan, teratur. Seseorang atau sesuatu sedang berjalan menuju ruang utama. Dan bisikan itu kembali. Kali ini lebih dalam. Lebih banyak suara, berlapis-lapis. Lantai 4, bukan tempat. Ia adalah ingatan yang menolak dikubur. Semua yang masuk hanya sedang menunggu giliran berikutnya untuk menjadi pintu. Langkah kaki itu semakin mendekat. Ruang perawat kosong. Lampu darurat terus berkedip, seolah menjadi satu-satunya denyut hidup di bangunan ini. Aku berdiri mematung, tubuhku terasa berat, seakan semua pintu keluar telah hilang. Dan saat suara langkah itu berhenti, dia muncul. Sosok tinggi kurus, mengenakan jas dokter yang robek di bagian dada. Stetoskopnya tergantung, namun ujungnya berdarah. Wajahnya tidak terlihat jelas, tertutup bayangan, kecuali matanya yang merah menyala, seperti bara kecil yang disembunyikan terlalu lama. Dokter itu berbicara. Suaranya serak, seperti debu yang menggeret tenggorokan. Kami bukan ingin menakutimu, Rika. Kami hanya ingin dikenang. Aku tak menjawab. Lantai 4 dibakar, bukan karena rusak, tapi karena terlalu hidup. Mereka pikir, kalau arwah tak punya tempat, mereka akan hilang. Tapi ingatan tak bisa dibakar. Ia mendekat. Tangannya terulur, bukan untuk mencengkeram, tapi untuk menyerahkan sesuatu. Sebuah catatan tua, lusuh, penuh noda darah. Kertas itu bertuliskan daftar pasien. Dan di baris terakhir, pasien 412, Rika Ayuningtyas. Status, disimpan sementara. Air mataku menetes. Ingatanku kembali. Malam pertama aku kerja, suara langkah dari lantai yang tidak ada. Anak kecil yang menatap dari cermin, tubuhku sendiri yang bangkit tanpa aku di dalamnya. Semua benar. Aku tidak pernah benar-benar pulang. Tapi kali ini, aku membuka catatan itu, dan membacanya dengan suara keras. Nama demi nama. Saat terakhir ku terjemahkan nama mereka ke suara, sesuatu berubah. Lorong rumah sakit menjadi terang. Cahaya bukan dari lampu, tapi dari dinding itu sendiri. Semua bayangan menghilang. Suara-suara berhenti. Dan di ujung lorong, lift terbuka. Di dalamnya cermin. Tapi cerminnya jernih. Dan di sana, aku melihat diriku. Utuh, tenang, bernapas. Aku melangkah masuk, perlahan. Cermin itu menyerapku, bukan menolak. Tubuhku terasa ringan. Sakit kepala yang selama ini menekan, lenyap. Lift menutup. Dan layar digital di atasnya berkedip. LT4, LT1. Untuk pertama kalinya, lift itu bergerak turun. Beberapa minggu setelah malam itu, rumah sakit tua itu resmi ditutup. Berita menyebutkan alasan struktural dan investigasi terhadap dokumen pasien yang hilang. Tapi tidak ada yang tahu, kecuali Bu Lestari, yang terakhir terlihat meninggalkan ruang 412 dengan sebuah catatan terbakar di tangannya. Lantai 4 memang tidak ada di denah. Tapi kalau kau datang di malam hari dan berdiri tepat di tangga antara lantai 3 dan 5,
Kadang kau bisa mendengar jeritan, tawa anak kecil, atau suara lift yang bergerak sendirian. Dan bila kau angkat telepon yang berdering di ruang perawat, suara di ujung sana akan berbisik. Jangan lupa nama kami, agar kami tetap hidup. Tut, tut,